Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review mobil Mazda 3. Mau tahu yang mana unitnya? Nah, ini dia unitnya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Mazda 3 yang versi hatchback ya ini ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Nah, untuk Mazda 3 ini, untuk headlight, dia ini lebih sipit ya dibanding yang sebelumnya ini ya. Dan dia ada alis untuk lampu DRL juga. Lalu untuk headlightnya ini, dia sudah menggunakan proyektor headlight. Dan di bumper sini, dia sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor ya di depan ini. Yang dua ada di depan honeycomb. Lalu yang di duanya lagi nih di bagian corner sensornya ya. Nah, lalu untuk di sini tuh Mazda 3 sudah dilengkapi dengan adaptive cruise controlnya ya di sini ya. Ini untuk alatnya. Nah, untuk grill mesin ini dia sarang lebah ya. Kita beralih ke sektor mesin. Nah, by the way, untuk Mazda 3 ini dia sudah dilengkapi dengan mesin 2000 cc. Tenaga yang dihasilkan ini adalah 155 horsepower dan torsinya ini dia tuh 200 Nm ya. By the way, untuk Mazda X3 ini dia ini sudah menggunakan teknologi Sky Active G, yaitu untuk G ini kan dia mesinnya bensin ya di sini. Dan penggerak roda ini dia adalah bagian depan ya. Nah, untuk ABS dia ada ya di sini modulnya. Lalu di sini dia ada peredam mesin atau peredam kap mesin. Lalu untuk ruangan catnya dia masih warna dasar ya. Begitupun juga bagian dalam kap mesinnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan karetnya ya di sini. Nah, ini dia tampilan samping dari Mazda 3 hatchback. Kita bahas velgnya dulu ya. Nah, untuk Mazda 3 hatchback ini dia ini berwarna abu-abu ya. Untuk rem cakram dia sudah menggunakan untuk rem depan dia sudah menggunakan cakram ya. Dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Bridgestone Turanza ya di sini ya variannya. Yang berukuran rim 18. Ini velgnya besar banget ya. Dan untuk cover spion ini dia sudah sewarna dengan body. Dan lampu sennya dia ada di sini ya. Tapi ini kecil banget ya. Kayak nyipit gimana gitu ya untuk Mazda 3 hatchback ini. Lalu untuk handle door dia sudah sewarna dengan body dan sudah dilengkapi dengan smart key access ya di sini. Tapi smart key access-nya ini modelnya dia touchless ya, nggak pakai tombol warna hitam. Nah, dan untuk bagian chrome di bagian jendela itu dia ke bawah, bukan ke atas ya. Kita bahas untuk rem belakang, dia ini sudah menggunakan cakram juga ya di sini. Nah, ini dia tampilan belakangnya nih malah lebih nyipit ya. Depan untuk headlightnya tuh nyipit. Kalau di belakang ini dia malah pintu bagasinya tuh nyipit gimana gitu ya. Lucu. Untuk spoiler dia sudah ada ya, tapi spoilernya tuh berwarna hitam tapi nggak ngetutup secara semuanya. Dan dia sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp dan juga ada defogger. Lalu juga ada wipernya juga ya di sini. Nah, untuk emblem di sini dia sudah menggunakan Sky Active G ya, tapi modelnya timbul. Lalu untuk emblem Mazda 3 juga ada di sini juga, tapi dia modelnya timbul juga. Begitupun lambang Mazdanya yang di sini timbul juga. Nah, untuk di bagian bumper ada apa aja sih di sini? Nah, mobil ini sudah dilengkapi 4 titik parking sensor ya di belakang ini, sama kayak di depan. Dan dia sudah dilengkapi dengan reverse kamera alias kamera mundur.
Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan mata kucing ya di sini. Dan dia sudah menggunakan muffler yang berwarna chrome. Untuk untuk lampu di bagian belakang, dia ini sudah menggunakan LED, tapi LED-nya tuh semacam kayak mata dengan tatapan yang tajam banget ya. Ini lampu stop lamp. Lalu di sini ada lampu sein dan di sini ada lampu mundur, dan ini lampu malam ya di sini. Kita bahas bagasinya bagaimana. Nah, ini dia bagasinya ya untuk Mazda 3 alias Mazda 3 hatchback. Dia ini sudah dilengkapi dengan kotak P3K dan juga ada alat segitiga kalau misalnya kita berhenti untuk mengganti ban. Lalu, mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu bagasinya. Dan di bawah ini dia ada ban cadangan, tapi ini modelnya temporary ya, bukan full size. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan alat pendongkraknya di sini untuk mengganti bannya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen isi bensin ini, kita tinggal klik yang ini aja ya. Jadi ya tinggal diklik aja ya. Jadi nggak usah lewat ini, jadi lebih simple. Dan ini bensinnya ini khusus Mazda 3 ini dia bisa meminum Pertalite ya. Di sini minimal tuh 90 ron oktannya. Untuk menutup kita tutup lagi, jadi lebih simpel. Nah, kalian mau tahu nggak yang bikin unik di mobil ini adalah apa? Jadi kalau misalnya kita pegang handle door, otomatis pintu mobil ini tuh kuncinya terbuka ya. Dan mobil ini tuh sensor hujannya ada di sini ya. Nah, di kaca spion ini apa sih? Jadi ini adalah cross alert ya. Jadi kalau misalnya di samping mobil kita tahu nih di belakang ada mobil nih. Jadi otomatis ini akan nyala. Nah, ini kuncinya unik banget ya, Mazda 3 hatchback ya. Dia ini tempat membuka dan menguncinya nih model di samping, bukan biasanya di dasarnya ataupun di depannya. Nah, ini kalau misalnya kita buka, apa yang terjadi? Kaca spion terbuka. Lalu kalau misalnya kita kunci, apa yang terjadi? Kaca spion menutup. Oh ya, by the way, ini dia ada lampu seinnya juga ya, tapi ini kecil juga. Dia tuh ada secara garis terpisahnya ya untuk di bagian kaca spion ini. Ini tuh unik banget. Nah, ini dia door trim dari Mazda 3 hatchback. Untuk warna door trimnya dia ada warna merah, tapi merahnya ini beda banget ya, gak merah pada umumnya. Dan ini bahannya soft touch ya di sini. Dan ada kulitnya juga berwarna merah, tapi ini ada jahitan yang berwarna merah ini asli ya, gak main-main. Dan di sini juga ada soft touchnya. Dan handle door dia sudah berwarna silver. Dan ini ada central locknya. Dan ini ada untuk melipat kaca spion, lalu ada window lock. Dan semua jendela di mobil ini tuh sudah all auto ya, baik buka maupun tutup. Dan ini untuk pengaturan kaca spion, misalnya kita mau ke kiri ya pencet sini, kalau mau ke kanan ya pencet sini. Jadi ini pengaturan arah kaca spionnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan storage area dan cup holders, lalu juga ada speaker, tapi speaker itu nyempil di sini loh. Unik. Biasanya kan mobil kalau naruh speaker kan di sini nih atau di sini. Dan ini ada tweeternya juga ya di sini. Nah, untuk jok bagian ini tuh dia berwarna merah, tapi ini berbahan kulit. Nah, untuk jok mobil ini tuh berbahan kulit, tapi ini berwarna merah ya. Dan dia ada jahitan aslinya juga ya di sini. Dan untuk pengaturan di sini dia ada pengaturan lumbar support.
lalu ada reclining, dan ini sliding, lalu ada height and adjuster sini. Oke, kalau gitu saya kan duduk di mobil ini. Nah, ini dia di samping pintu ini dia ada jahitan asli, tapi jahitan aslinya dia hanya di atas saja ya, tapi di bawah nggak ada. Nah, ini dia kuncinya ya dari Mazda 3. Kita taruh dulu di sini untuk menyalakan mesin. Tapi kita untuk nyalain mesin tuh nggak boleh secara dadakan. Tadi ada animasinya, jadi sekarang kita nyalain akseleratif kelistrikannya semua. Nah, pertama-tama kita injak rem untuk menyalakan mesinnya ya di sini ya. Lalu kita klik tombol yang satu ini. Oh, suara mesinnya kayak suara mobil sport car ataupun supercar. Oke, kalau gitu saya akan tutup dulu mobilnya ya. Daripada panas, kita nyalain AC aja yuk. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan fan speed. Lalu ini ada tombol untuk menyalakan AC, dan ini untuk menyalakan AC-nya juga, mode AC. Dan ini dia sudah ada individual pengaturan suhunya ya. Di kanan bisa di-adjust sendiri, baik di kiri pun juga bisa di-adjust sendiri. Dan dia ini untuk mematikan AC. Dan dia sudah dilengkapi dengan rear defogger dan juga ada front defogger. Dan ini untuk auto AC ya di sini. Kalau misalnya kita klik. Dan ini untuk sinkronisasi kalau misalnya suhu di bagian penumpang depan dan di bagian pengemudi itu secara bersamaan. Nah, untuk setir dia ini ringan banget ya. Dia sudah dilengkapi dengan power steering dan ini bunyi klaksonnya kayak mobil premium loh ini bunyinya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya untuk Mazda 3 ini ya. Mazda 3 yang hatchback ini. Dan dia ada airbag yang di bagian lutut ya di sini. Ini mengingatkan kita dengan mobil brand sebelah yang berlambang 3 oval ya. Nah, ini dia tampilan MID-nya nih canggih banget ya. Yang di bagian tachometer dan juga tampilan tempat bensin lalu dan di bagian tempat bensin ini dia modelnya jarum, tapi ini di tengah nih modelnya dia ini digital ya. Oke, kita akan membahas untuk di bagian MID ini. Dia ada tombol tripnya di sini. Trip. Jadi dia ada tempat untuk tombol trip ini, dia ada tempat kilometernya, ada trip A, lalu trip B juga. Di sini ada tempat konsumsi bahan bakar secara real time. Lalu di sini kita berapa kilometer lagi kita mesti isi bensin. Nah, ini di sini tuh ada tempat redup cahaya instrumen cluster ya di sini. Misalnya kita ke bawahin, dia makin redup. Kalau misalnya kita ke atas, ini diterangin. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control ya di sini, dan juga dia ini ada untuk pengaturan cruise controlnya juga di sini. Lalu juga ada tempat info yang mengenai di MID ini, tombolnya di sini. Nah, ini ada bisa ke kilometer per hour. Tapi tadi barusan tanpa jarum ya. Nah, ini ada driving infonya juga. Nah, modelnya kayak gini. Di sini ada untuk mematikan iStop, mematikan stability control, dan ini untuk mematikan parking sensor. Dan dia sudah dilengkapi dengan memory seatnya juga ya di sini. Dan ada tempat naruh koinnya juga di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan kap membuka kap mesinnya ya di sini. Untuk pedal gas ini modelnya piano ya. Dan ini di sini dia ada tempat volume, dan ini kalau misalnya kita tekan ini tombol mute, dan ini untuk mengganti track ataupun station radio ataupun mengganti music, dan ini untuk mengganti
mode multimedia ataupun kayak misalnya ganti radio, CD ataupun yang lain-lain. By the way, mobil ini tuh nggak ada CD-nya. Iya, nggak ada CD-nya loh. Oke, mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift ya, minus and plus di sini. Dan lampu mobil ini sudah dilengkapi dengan auto headlight dan juga auto beam di sini. Dan di sini dia ada pengaturan wipernya juga ya, baik belakang maupun di depan sini. Dan ini mobil ini sudah dilengkapi dengan 6-speed automatic transmission dengan manual mode atau triptonic. Lalu dia ada mode berkendara sport, kalau misalnya kita pencet atas, kalau misalnya kita turun ke bawah ini mode off sportnya. Untuk rem tangan dia sudah menggunakan elektrik ya, dan ada auto holding brake. Lalu dia ada shortcut untuk menyalakan radio di sini. Kalau di sini misalnya kita putar, kalau misalnya kita geser ke sini tuh untuk mengganti station radio pun track yang lain. Kalau bisa kita tekan lama, ini untuk mematikan head unit. Kita nyalain lagi. Dia ada bunyinya. Dan ini ada shortcut untuk favorit, semacam ya ini ya, kayak pengaturan kayak mau musik ataupun radio ataupun home ataupun yang lain-lain. Kita beralih ke home. Nah, untuk ini tuh dia belum touchscreen ya. Dan di bagian head unit ini ada apa aja sih di sini? Ada communication, navigation, kita klik. Nah, ini ada kompasnya juga ya di sini dan juga ada jamnya di sini. Kita back lagi di sini. Ada pengaturan settingsnya juga di sini, dan ini in vehicle display. Jadi ada by the way, mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan ini ya, kalau misalnya kita mau head unit display. Jadi kalau misalnya mobil kita ini berapa kilometer kecepatan secara real time-nya. Jadi ini ada active driving display-nya juga di sini. Nah, ini ada pengaturan tingginya di sini. Ada pengaturan brightness-nya. Kalau misalnya kita geser nih, ini makin terang ya brightness-nya. Dan ini untuk tilt adjust. Jadi misalnya nih naik, kalau misalnya kita geser nih, oh ini untuk tingkat kemiringannya ya guys, untuk tilt adjustment ini. Dan ini ada center display. Jadi kalau misalnya untuk pengaturan center di bagian display head unit ini, bagaimana? Ini pengaturan secara umumnya ya guys. Lalu ada instrument cluster display-nya. Nah, ini ada full efficiency dan juga ring display ini bisa di adjust ya, mau tipe yang mana. Ini mau model jarum ataupun digital ya di sini. Kita beralih ke jarum, tapi jarum ini modelnya digital ya. Nah, ini untuk mengatur kembali ke reset pabrikannya. Nah, ini bunyi suaranya ataupun sound settings. Oh sorry, ini untuk bunyi pengaturan audionya. Jadi ada vehicle notification dan warning volume. Jadi ada pengaturan suaranya maupun tinggi ataupun biasa ataupun rendah. Lalu untuk safety settings nih, dia bisa di-adjust juga bagaimana kita pengaturan keselamatan dalam berkendara. Dan juga ini ada Mazda Radar Cruise Control. Jadi ini pengaturan adaptive cruise controlnya juga bisa di-adjust di sini. Lalu ini juga bisa di-adjust di sini. Ya intinya pengaturan ini ya, adaptive cruise control maupun tentang keselamatan mobil ini. Dan dia ada safety alerts, alias ada bisa nyalain rear cross traffic alert dan juga lane departure warning system. Jadi lane departure warning system ini, jadi kalau misalnya kita ngelewatin marka, itu pun kita bisa mendengar suaranya, ada bunyinya ting 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 gitu. Dan ini ada pengaturan atau semacam pengingat, dia bisa steering wheel vibration ataupun audible steering wheel vibration. Jadi audible dan steering wheel vibration ini
Dia ada suara, tapi ini setirnya pun getar juga nih. Dan ada pengaturan blind spot monitoring, ada alert timing, dan juga pengaturan reset pabrikan. Ini juga ada pengaturan active sense dan collision avoidance, dan juga ada pengaturan parking sensornya juga. Banyak sekali. Ini saya mungkin nggak bisa ngejelasin secara lama juga ya, karena takutnya penonton bosen ngeliatnya, kok ini reviewnya lama banget ya gitu. Dan dia ada pengaturan pengunci pintu, lampu luar, lampu dalam, dan ada sensor hujan juga. Jadi kalau sensor hujan tuh otomatis wiper tuh ikut bekerja ya. Dan ini untuk pengaturan pelipatan kaca spion, dan ini untuk lampu sen. Jadi untuk lampu sen dia sebenarnya udah bisa one tone signal ya. Jadi bunyinya tuh 3 ketukan ya di sini. Ternyata ini bisa di adjust juga di rear defogger. Nah, ada tentang connectivity-nya juga, lalu juga ada pengaturan sistem. Lalu kita ke navigasi, kita udah bahas ya tadi ya. Ke komunikasi. By the way, mobil ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth juga ya di sini. Ya Kak. Ini ada entertainment, ada pengaturan update list. Jadi kalau misalnya entertainment nih, kita bisa pencet ya di sini mau radio put ataupun yang lain-lain. FM, AM. Kalau misalnya kita tekan menu, apa yang terjadi? Dia ada station list dan juga audio settings. Ini mobil walaupun brand Jepang, dia ini dia bisa ngalahin kayak mobil-mobil Eropa lah gitu. Dan informasi ini ada ini ya, memonitor untuk mengendara kita secara bahan bakar ataupun pemakaian bahan bakar secara real time. Nih dia ada grafisnya ya di sini. Dan ada vehicle status monitornya juga. Nah, ini ada pengingatnya ataupun semacam service ataupun yang lain-lain juga. Nah, kita beralih ke bagian armrest. Dia sudah dilengkapi dengan center console juga di sini. Nah, untuk center console, dia di dalam sini ada USB port dan juga ada, apakah ini? Ya, semacam SD card ataupun yang lain-lain. Lalu di sini ada power outlet juga yang berukuran 12 volt 120 watt ya maksimal. Dan dia ada model separatornya juga di sini. Nah, jadi kalau misalnya mau mati mesin, dia ada ini ya untuk khusus di bagian head unit nih. Paling unik di sini. Begitupun juga di bagian MID juga dia ada animasinya. Oh iya, saya lupa nunjukin kalian kepada kalian semua. Dan mobil ini tuh sudah dilengkapi dengan rear safety belt indikator juga ya di sini. Lalu dia ada lampu kabinnya juga di sini, dan ini adalah untuk mematikan kalau misalnya kaca tuh panas. Dan ini ada lampu kabin, menyalakan lampu kabin secara bersamaan, dan ini untuk menyalakan lampu kabin di bagian kiri. Oke, kita buka. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Tapi ini sunroofnya nih nggak panjang ya jaraknya untuk Mazda 3 hatchback ini. Tapi dia sudah one click ya di sini. Begitupun juga menutup juga dia sudah one click ya. Dan dia ada tempat naruh kacamata di sini. Oke. Untuk setir dia pengaturannya dia sudah ada tilt dan juga teleskopik, dia juga udah ya di sini. Tapi dia nggak elektrik ya modelnya. Dan dia ada tempat
USB untuk mengkonekkan ke head unit. Dan ini bahan dashboardnya ini kain ya, tapi sangat lembut. Dan ini plastik ya di sini. Dan dia sudah dilengkapi dengan lampu segitiga ya di sini. Dan dia ada storage area. Begitupun juga ada cup holders di sini. Dan di sini untuk membuka lacinya tuh belum soft opening ya. Dan di sini sun visor dia ada cermin, beserta ada lampu LED-nya juga ya di sini. Begitupun juga di bagian penumpang depan, ini ada lampu LED-nya juga. Oke, sekarang kita pindah ke barisan kedua. Bagaimana rasa duduknya? Yuk, let's go. Nah, ini dia door trim dari Mazda 3 hatchback. Dia ini guys seirama dengan bagian pengemudi. Untuk bahannya sih dia sini hard touch, dan juga ada kulitnya juga ya. Ini jahitannya asli banget ya, berwarna merah. Dan finishingnya dia sudah berwarna black glossy ya, dan dia sudah ada ini juga ya, jahitan asli tapi di sini berwarna hitam. Dan dia ada cup holders dan juga ada speaker. Tapi ini nyempil banget ya, speakernya lucu. Dan ini untuk pelipatan kursinya, tuasnya ada di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan Isofix ya di sini ya. Oke, kalau gitu saya akan duduk di barisan kedua. Bagaimana rasanya? Yuk, let's go. Nah, sekarang saya ada berada di barisan kedua dari Mazda 3 hatchback. Dan ini legroom saya nih masih ada space-nya loh. Ini posisi mengemudi saya dengan tinggi badan saya 171 cm ya. Menurut saya sih ini mobil nggak mengecewakan banget ya untuk space. Bagaimana dengan headroomnya? Ya, untuk headroom sih ini juga nggak mengecewakan juga ya, khusus Mazda 3 hatchback ini. Nah, untuk headrest dia sudah bisa di-adjust ya di bagian pengemudi dan juga ada penumpang depan. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag di bagian pilar B ya di sini ya, baik kanan maupun kiri. Dan dia sudah dilengkapi dengan AC juga ya di sini. Tapi dia ada untuk open close air ya di sini. Jadi kalau misalnya ke bawah tuh untuk membuka udara, dan ini bisa ke atas nih untuk menutup udara. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan tonjolan, walaupun mungkin di Jepang ataupun selain di Indonesia dia juga ada versi AWD-nya juga. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan armrest, tapi armrestnya sudah dilengkapi dengan 2 cup holders. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan headrest, tapi headrestnya itu bisa di-adjust. Dan lebih beruntungnya lagi, Mazda 3 ini sudah dilengkapi dengan headrest di bagian tengah ini. Untuk hand grip dia di semua posisi tuh udah dapet ya, modelnya folding. Dan hook dia di version kedua dia udah ada ya di sini ya. Dan di belakang pengemudi tuh dia nggak ada ini ya, tempat taruh dokumen. Tapi di bagian belakang penumpang depan dia sudah ada. Tapi ini space-nya kecil banget ya. Dan untuk seat belt dia sudah bisa di-adjust bagian barisan pertama. Dan ini ada lampu kabin ya di sini. Tapi untuk lampu kabinnya tuh nggak ada tombolnya ya di sini. Kita beralih ke desain dashboard. Nah, untuk desain dashboardnya ini ya, modelnya, layoutnya mobil Jepang rasa Eropa. Karena kenapa? Memang ini ada fiturnya tuh udah lengkap banget, gak main-main. Dan ini walaupun mobil hatchback, tapi ini mewah banget ya di sini modelnya. Oke. Untuk bagasi bagaimana ya? Kalau misalnya kita lipat barisan keduanya, apakah dia rata lantai atau tidak? Yuk kita coba.
Nah, ini dia kalau misalnya barisan kedua Mazda 3 kita lipat, ini tuh luas banget, maksudnya rata lantai ya, nggak ada tonjolan sama sekali ya untuk mobilnya. Dan ini kalau misalnya bawa barang gampang pecah nih mungkin aman ya. Dan dia sudah dilengkapi dengan separatornya juga nih bagasinya. Oke, kalau gitu saya akan bahas di bagian penumpang depan. Yuk, let's go. Nah, ini dia di bagian penumpang depan. Door trimnya nih dia nggak seragam ya di bagian pengemudi. Yang bikin beda tuh dia hanya ada pengaturan jendela penumpang bagian depan saja. Dan dia ada speaker, lalu ada tweeternya juga ya di sini. Dan door trim nih sama ya, kayak di bagian pengemudi. Yang bikin beda, dia juga yang bikin sama nih, dia juga ada cup holders dan juga ada storage area juga. Tapi yang bikin bedanya di bagian pengemudi dan penumpang depan, dia untuk penumpang depan pengaturan kursinya ini height adjusternya maupun reclining dan posisinya tuh modelnya manual ya, nggak bisa pakai secara elektrik. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.